sebelum saya lanjutkan, Pak Alex, mungkin dari teman-teman dari 4 regional ini bisa yang hadir bisa kasih komen atau kasih apa namanya apa sudah di-share-kan ke orang lain juga, karena setiap pengajaran ini apa namanya leadership ini harus di-share-kan kepada orang lain supaya nggak hilang, ya. Dan jangan lupa leadership ini sebetulnya yang saya sampaikan yang ada di bukunya Super Alts di Full Gospel ini itu sebetulnya mengarah kepada keserupaan Kristus. Ya. Nah, coba silakan teman-teman yang lainnya ada yang ini mau apa komentar paling enggak apa masing-masing apa 3 menit apa 4 orang berlima boleh. Pak Alex silakan bisa nunjuk atau siapa responnya atau bagaimana apa sudah apa ada actionnya apa enggak, yang penting itu. Ya, terima kasih Pak Ayub. Jadi saya mau merimain aja kemarin yang minggu kemarin bagaimana pria yang Vermeer itu nomor 1 pria yang beriman dan berotoritas begitu. Inilah yang yang kemarin saya sampaikan untuk bisa di-sharingkan di dalam chapter selama seminggu yang lalu, dan mari Bapak Ibu yang bisa menyampaikan apa yang didapat selama seminggu ini yang sudah disampaikan. Mungkin mulai dari Jateng 1 dulu ya, ada yang mewakili? Silakan. Silakan Pak, Jateng 1 bisa mewakili. Ya, Pak Alex. Jujur untuk materi ini belum saya sharekan ya. Tapi ya saya tertarik untuk materi ini supaya semua pengurus ini bisa terbuka wawasannya dan lebih berani untuk bergerak dan menyampaikan sesuatu. Menjadi inspirasi ya buat setiap kami untuk melakukan visi yang ada, visi dan misi yang ada. Ya, kita percaya Velorman ini sepertinya akan menjadi motivasi kita untuk melangkah lebih jauh dalam pelayanan ini. Itu Pak Alex. Iya. Oh, mungkin yang dengarkan minggu lalu sudah dilakukan, mungkin selain Pak Petrus mungkin ada Pak Beni atau Pak Tony gitu, bisa ada yang di-sharingkan, silakan, enggak apa-apa Pak. Mungkin Pak Beni atau Pak Tony. Ya, saya juga belum sharing kok Pak, mohon maaf Pak. Iya, 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 iya. Mungkin belum sharing tapi dilakoni. Belum lulus Pak Alex. Oke, mari silakan yang dari dari Jateng 2, Pak Kamto, mungkin apa yang kemarin didapat mengenai pria yang yang beriman dan berotoritas itu mungkin sudah disampaikan Pak, sudah dilakuin Pak Kamto. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam keluarga seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Alex. Memang minggu kemarin kebenaran saya di dalam 1 minggu itu saya ada pertemuan keluarga. Saya meeting dengan anak-anak bareng sama cucu juga di Lembang dari Rabu sampai hari Sabtu. Ya memang di situ banyak hal yang kita bicarakan. Di antaranya saya ya ngomong mengenai pelayanan kita di dalam usaha, juga di dalam kita melayani Tuhan. Ya, kita harus punya iman di dalam melakukan apa yang kita kerjakan, sehingga
orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama para karyawan kita, bisa melakukan apa yang kita uh, harapkan. Saya tahu itu apakah bagian dari Salurman. Betul Pak Kamto. elemen atau apa. Saya memang tidak secara spesifik itu mengajarkan mengenai velormen, tapi ya kita berbicara mengenai iman kita di dalam Tuhan, juga aplikasinya iman kita di dalam mengurus usaha yang sudah digeluti ini. Itu aja Pak Alex. Terima kasih. Terima kasih. Mengingatkan kalau kemarin Pak Ayung juga ngasih satu firman Tuhan yang singkat tapi mengena banget di 1 Yohanes 5 ayat 4. Saya mau ngulangi lagi. Dikatakan gini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita seperti itu. Nah, tadi Pak Kamto nyampaikan dalam pertemuan keluarga sebetulnya hal itu disampaikan untuk terus beriman kepada Tuhan seperti itu. Terima kasih Pak Kamto untuk sharingnya yang menginspirasi kita semua. Dari Jateng 3, Pak Gianto. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Alex. Yang seminggu ini saya lakukan baru cuma hari minggu lalu hari Jumat itu saya sempat nengok teman di chapter saya dulu yang sudah lama enggak datang, dan dengar-dengar dia sakit, lututnya, jalannya susah. Apakah ini ya termasuk sharing untuk Man of Faith and Authority? Saya cuma beri dia nengok dan beri didoakan ya Pak? Ya, mendoakan. Ya. Karena dia banyak masalah, jadi sakit lututnya, jalannya susah, kemudian ada masalah dengan keluarga juga masalah ekonomi, mau jual rumah, jadi sepertinya dia banyak beban, dan saya cuma menguatkan, selain mendoakan, menguatkan supaya ya dalam menghadapi persoalan ini tetap mengandalkan Tuhan Yesus, percaya pasti ada jalan keluar. Amin. Ya, cuman itu yang saya lakukan, Ya, apa yang terima kasih Pak Gianto. Jadi itulah salah satu dari Velormen itu, bahwa dia itu dengan iman terus mengarah berpusat kepada Tuhan seperti itu. Bisa ditambahkan teman-teman dari Jogja? Ya, mungkin saya mewakili Pak Beni dan Pak Susanto, Pak Alex. Wah, ya, mari Pak Johan. Ya, Velormen itu kalau menurut saya adalah laki-laki yang berani tampil beda, Pak. Ya, berani dalam tampil beda. Biasanya kan laki-laki itu kan egois, toh. Biasanya laki-laki itu suka menang sendiri. Biasanya laki-laki itu mempunyai sifat karakter yang kurang baik, ya. Apalagi kalau sudah ketemu dengan teman-teman, lingkungan, komunitas. Nah, kita sebagai seorang FGB man itu harus berani tampil beda. Juga dalam pelayanan, mungkin di dalam satu chapter, ya, mungkin teman-teman kita mungkin kurang gairah, kurang semangat, yang kita ini yang mungkin setiap Selasa mendapatkan dikader oleh Pak Suhardi dan Pak Alex, ya seharusnya kita berani tampil beda di dalam pelayanan ini. Roh kita tetap konsisten, harus bisa menyala-nyala, harus bisa mempunyai satu kemauan untuk tetap berkobar-kobar mengasihi dan melayani Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, itu kalau komitmen itu jelas kita pasti akan komitmen kepada Tuhan Yesus. Tapi di dalam pelayanan kita harus berani tampil beda daripada orang-orang yang lain. Ya, jadi kita tetap bisa untuk tujuan bagaimana, baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pelayanan, kita harus bisa tetap fokus apapun yang terjadi. Ya, menurut saya itulah pria pemberani kalau menurut saya itu. Begitu Pak Alex. Ya, terima kasih Pak Johan. Juga tidak lupa
Pak Ayung, ini tuh kan mestinya bukan maksudnya orang ya, bukan cuma pria toh. LOF gimana Pak Ayung? Kalau No, gimana Pak Ayung? no. LOF itu juga sebetulnya Bagian makanya bahasa dari Inggrisnya semuanya itu ada man-nya juga. Cuma dia beda ini aja fungsinya, peranannya. Makanya disebut kalau man, kemudian woman, jadi woman. Ada man-nya juga. Jadi artinya apa ciptaan Tuhan, artinya manusia utuh ini. Ya, dari kan diambil bu itu artinya dari man. Jadi makanya diambil ya belahannya itu diambil. Makanya kalau orang Jawa bilang apa sigara ini nyowo. Ya itu Oke, Pak Alex. terima kasih Pak Iya Ayung. sama Bu Lili juga bisa melakukan Nah, LOF makanya sama. mumpung ada LOF ada Bu Lili gitu, biar enggak apa waduh ki nggo wong lanang tok. Waduh, Ibu Enda. Padahal tadi kalau saya tuh ketarik banget loh, Bapak Ibu sama doanya Bu Lili tadi. Kalau tadi merhatikan tadi, saya percaya ini adalah bagian dari iman yang dan ini yang dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ini kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita pada waktu secara khusus doakan Manani LOF yang di Jateng 3 tadi. Tuhan baru mempersiapkan. Nah, seperti itu gitu. Bukan jadi di dalam iman Bu Lili tadi itu sudah ada suatu iman bahwa Tuhan itu mempersiapkan orang ibu di Jateng 3 seperti itu. Nah, itulah apa itu sebenarnya salah satu yang saya menangkap pada pagi hari ini. Jadi belum tidak lihat persoalannya, tapi percaya dengan positive thinking sudah disiapkan sama Tuhan. Mungkin Bu Lili bisa nambahin sedikit Bu Lili. Silakan Bu Lili. Iya, terima kasih. Yang pasti pelajaran dari Pak Ayung selama beberapa bulan ini sangat memberkati sekali ya Pak, memberkati kita semua. Dan saya itu orang yang selalu positif thinking gitu loh Pak. Melihat keadaan apapun saya bisa merasakan dengan pimpinan Tuhan itu nggak pernah mau hanya dengan hal-hal yang negatif gitu Pak. Dan apapun yang akan saya lakukan itu saya belajar seperti yang tadi disampaikan. Punya iman dulu dengan Tuhan, harus bergerak positif, tidak aktif, tidak pasif begitu. Dan kenyataannya ada otoritas dari Tuhan. Ketika saya menyampaikan segala sesuatu itu ada kuasanya begitu loh Pak. Orang yang saya hubungi, orang yang saya datangi ataupun saya doakan, itu Tuhan memberikan otoritas yang luar biasa. Itu yang selama ini saya alami bersama dengan Tuhan. Jadi saya I love you full LOF itu benar-benar saya rasakan. Karena luar biasa Pak. Di LOF itu sungguh-sungguh saya diberkati luar biasa. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili, terima kasih. Jadi ini juga pengajaran, saya percaya tiap regional ini punya apa ini, bukan masalah, punya keunikan sendiri-sendiri seperti itu. Nah, biar pagi hari itu kita sebagai leader bisa menginspirasi, mendapatkan inspirasi bagaimana dengan positive thinking, dengan authority seperti itu, sehingga apa yang kita rindukan bersama, pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita ini bisa bertumbuh seperti itu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan sharingnya sebelum Pak Ayung akan meneruskan? Bapak Ibu, ada yang mau nyambung? Pak Beni mau nyambung, Pak Beni? Ya, Pak Alex, terima kasih. Kadang-kadang kita kan sebagai fellerman ini, Pak, ya, kita melangkah dengan iman, kita memiliki otoritas. Tapi kadang-kadang di saat kita menghadapi berbagai masalah, kita kadang-kadang menyerah, Pak. Ya, padahal kita kan pria yang pemberani, tapi kita kalah, Pak. Ya, saking besarnya masalah yang kita hadapi, jadi kita lupa bahwa ada Tuhan yang lebih besar. Bagaimana ini Pak, kita bisa
melewati tantangan-tantangan masalah yang kita hadapi ini di dalam pelayanan kita ini. Nah, kadang-kadang kita terus terang, kita sebagai FGP Men ini, kita kadang-kadang iman kita nggak selalu di atas, Pak. Ya. Jadi kita kadang-kadang menyerah dulu ini. Nah, ini bagaimana kita bisa terus ya Pak membangun iman kita ya sebagai Vellerman ini di dalam kehidupan kita ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Beni. Ini satu case yang bagus sekali, biar Pak Suhadi Iskandar akan menjelaskan bagaimana suatu kenyataannya ini yang sudah didoakan, sudah percaya, tetapi kok ternyata belum terjadi. Sehingga 1 Yohanes 5 ayat 4 yang dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Gimana itu Pak Suhadi Iskandar? Silakan Pak Suhadi Iskandar. Oke, haleluya, haleluya. Iya. Jelas Alkitab tulis ya, latihan badani terbatas gunanya. Terbatas artinya bukan nggak berguna. Berguna tapi terbatas. Cuma artinya latihan badani itu ya fitness, ya bodybuilding, mau basket, mau apa, itu bagus untuk tubuh, tapi sementara. Tapi kalau latihan ibadah itu bermanfaat, bukan cuma saat ini, tapi untuk bawa kekekalan. Nah, artinya kalau ada kata latihan, itu mesti dilatih. Ya, iman. Nah, musuh iman itu apa? Ya, the enemy of faith itu kemalasan, kenyamanan, sama ketakutan. Terutama nomor 1 itu ketakutan. Fear is the enemy of faith. Ya, ada 3 hal ini. Takut itu iman kita ini seringkali nggak bisa bekerja. Kemudian nyaman. Jadi santai-santai, ya pasif, tidak mau bergerak, itu nyaman. Kemudian malas, hampir mirip dengan nyaman. Dari malas ada spirit yang malas. Nah, malas ini bisa juga spirit aleman, ngalem, maunya perhatikan, self pity dan sebagainya. Ini musuh iman. Ya, nah, orang yang beriman itu pasti percaya, tapi orang percaya di mulut belum tentu dia beriman. Ya, aneh ya, tapi ya kenyataannya gitu. Orang yang makanya orang yang beriman itu dia setia. Orang yang beriman itu dia pasti pemberani. Orang beriman itu dia pasti melangkah, karena iman itu agresif. Karena iman itu aktif. Nah, kalau imannya pasif, itu berarti dia pasti ada kemalasan. Jadi tadi akarnya itu tadi ketakutan, malas, sama nyaman. Di comfort zone, nyaman. Ya. Nah, itu Pak pasti gampang jatuh, Pak. Gampang jatuh ya, teman-teman semuanya. Maka itu kenapa disebut enggak man of valor, enggak woman of valor? Karena memang man ini paling rawan. Ya, makanya mesti dibenahi. Kenapa? Karena hierarkinya Allah itu Allah Bapa, Kristus, man. Pemimpin ini untuk meneruskan imannya ini sebagai imam di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan. Ini imamnya ini kalau imam nggak berfungsi, wah itu nanti kacau balau itu di bawahnya itu. Nggak ada coveringnya, nggak ada payungnya. Ya, istri, anak-anak, nah itu di bawahnya itu. Makanya imamnya ini mesti dibangkitkan, maka itu ada full gospel. Emang. Ya, karena itu yang ceritanya dari Demos itu, ini imam-imamnya ini balelo semua. Waktu tahun 50-an loh itu, diam dan jerat, dia nangis.
ini gereja kok nggak ada prianya, kemana ini semuanya? Gerejanya kosong, kebanyakan orang-orang tua. Nah, yang produktif orang-orang laki-laki ini semuanya larinya ke tempat remang-remang, tempat kegelapan, ke karaoke, ke tempat pelacuran, ke tempat judi, tempat Nah, ini kan ditembak, dicuri sama si bapak pembohong itu, si iblis, kan mencuri, membunuh, membinasakan tujuannya itu. Nah ya, jadi ini mesti paham betul ini akarnya apa Pak, Nah, udah jelas ya, itu kemarin minggu yang lalu saya bilang kan, iman itu ya FCBH ini atau FCBH, faith comes by hearing. Kita itu banyak mendengar. Nah, iman kita ini bisa kokoh, bisa otot iman kita ini seperti kemarin minggu yang lalu pertanyaan Pak Beni bagus sekali. Banyak iman itu tanpa perbuatan mati. Itu betul sekali. Dari kita mendengar firman itu untuk dilakukan. Makanya kalau gereja-gereja yang mainstream, entah itu Katolik, entah GKI, itu mesti setelah bacaan firman ya dibaca, sebelum dibahas, diulas, dijelaskan ayat-ayat per ayat, selalu berkata apa? Berbahagialah orang yang mendengar firman, menyimpannya dalam hati, dan terlebih berbahagia kalau dia melakukannya. Nah, itu melakukan. Kenapa dia bahagia? Karena memang itu iman yang progresif itu, iman yang aktif itu mendengar firman, melakukan. Duit. Seperti tadi kesaksian Bu Lili. Ya, sehingga ada dorongan-dorongan, ada kekuatan-kekuatan. Itu yang dibilang Tuhan kasih otoritas. Jadi firman itu ya, firman ini yang kita dengar, jangan firman yang lain. Ya, jangan filsafat, jangan ajaran-ajaran nenek moyang. Bukan, tapi the word of God. Ya, itu firman itu. Ya, itu menyebabkan kita itu, pasti kalau Tuhan bilang, jauhkan dari pergaulan yang buruk. Karena ya pergaulan yang baik itu ya akan dirusak oleh pergaulan yang buruk. Nah, kita udah tahu jelas ayat itu kan. Lakukan. Bukan terus kita melawan. Kalau kita melawan itu kita setru Allah. Ya, kita berarti kita masih di dunia. Walaupun fisiknya di gereja, tapi sebetulnya kita bukan orang beriman. Nah, gitu loh. Orang beriman itu dia pasti melakukan. Orang beriman itu pasti berdoa. Orang beriman itu pasti melakukan untuk mengasihi orang ya sesamanya, dia akan melakukan. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan ini, ya kasihlah istrimu, dia akan mengasihi istrinya. Nggak ada kata, waduh dia ini udah tambah tua, tambah cerewet, aku buat jengkel aku. No, itu perintah, itu firman. Iya, memang kalau kita menyentuh urusannya berkompar dengan daging, dan selesai selalu konflik, Pak, stres, depresi nanti lama-lama. Pasti konflik, nggak bisa. Kita mau jalankan apa? Kebenaran atau kita tetap jalan manusia lama kita, hidup lama kita. Nah, itu makanya kita dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. You are light. Kita ini light, kita ini terang. Kenapa disebut terang? Karena kita sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh firman. Kebenaran itu yang memerdekakan. Yohanes 8 ayat 34 itu. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kita sudah dimerdekakan dari hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Ya, hal yang dalam kegelapan dipindahkan kepada terang. Nah, itu yang namanya orang beriman. Ya, setiap firman itu dilakukan. Memang ada konsekuensi. Pasti, seperti yang Paulus katakan. Ya, dia orang yang beriman luar biasa. Dia kata-katanya itu di buku-bukunya itu semuanya kalau kita baca di Galatia, Efesus, wah orang ini luar biasa betul. Ini jenius, rohaninya jenius betul ini ya, cerdas betul orangnya. Itu bisa menginspirasi dunia, seluruh dunia, termasuk kita semua. Tetapi dia berkata begini, ya, pada saat aku mau melakukan yang baik, yang keluar itu selalu yang jahat. Nah, coba bayangin. Apa itu yang jahat? Apa yang tidak? Yaitu daging ini. Nah, itu mesti makanya Tuhan bilang, pikulah salib. Ya, kita ini disuruh salibkan daging tiap hari. Apa yang nggak berkenan? Makanya Pak Bernard sering ngomong, kalau setiap malam ya,
Saudara-saudara, minta ampun sama Tuhan, apa yang tadi aku mungkin nyakitin istriku, aku tadi mungkin nyakitin anakku dari kata-kataku yang ampuni Tuhan, Tuhan supaya aku tidak mengulang lagi Tuhan. Nah itu namanya refleksi, ya. Setiap hari kita tuh mesti mau refleksi diri kita, mau dibongkar sama Tuhan. Nah, kemudian saudara itu ganti dengan kata-kata firman. Biasakan merenungkan, biasakan memperkatakan firman. Itu Pak Bernard. Ayo tiap hari saudara, tiap pagi memperkatakan firman. Supaya sepanjang hari itu yang keluar itu the word of God. Firman Tuhan itu yang adalah terang. Menerangi sekeliling saudara, membawa damai, membawa sukacita kepada orang-orang di keluarga saudara, di pekerjaan. Ya, jadi orang yang beriman itu tidak ditentukan oleh sikon keadaan. No. Orang yang beriman itu dari dalam, Pak. Beingnya, manusia batinianya ini loh. Begitu kokoh dia. Saya ini belajar bertahun-tahun soal ini, Pak Benny dan teman-teman. Ya, makanya begitu ngadepin, karena saya ini tipe orang yang responsif. Saya ini kolerik. Koleriknya kolerik sanguin lagi. Iya, mudah meledak-meledak begitu saya jeprot saya yang keluar maki-maki, yang keluar ini menyinggung istri saya. Tapi setelah saya belajar Velorman, saya belajar leadership ini, Pak. Waduh, saya diajarin banyak hal. Saya melihat mentor-mentor saya, Pak Bernard, ada Mas Yo dulu. Ini orang tenang ya. Dulunya juga suka guyon-guyon, suka ngomong yang juga, tapi kok bisa berubah? Kalau dia bisa berubah, Tuhan, aku juga harus bisa berubah, Tuhan. Nah, inilah mindset kita, perubahan cara berpikir kita, perubahan hati kita. Ini yang bisa merubah itu Holy Spirit, Roh Kudus. Nah, makanya setiap pagi kalau saya bahasa roh. Waduh, kemudian setelah itu saya bilang, Tuhan, kalau ada yang salah ampun itu, tunjuk no. Kadang-kadang kita ini nggak tahu loh kesalahan kita. Sampai istri kita yang negur kita baru kita sadar. Sampai anak kita yang negur kita Nah, kalau ada teguran, ada orang yang mengingatkan, ojo tersinggung. Orang beriman itu enggak ini. Nah, itu baik buat kita. Vitamin itu ya, jamu itu, obat itu pahit. Pahit, enggak enak. Tapi begitu kita telan, kita sembuh. Sama pada waktu kita terima, jangan responsif. Ya, dari ini. Nah, ini yang menyebabkan kita kalau terus melatih iman kita dengan membaca firman, dengan fellowship orang-orang yang sehat, dengan melakukan firman ini. Itu nanti iman kita makin kuat. Ya. Nah, itu yang menyebabkan orang bisa melihat, waduh, orang ini luar biasa nih. Orang ini, waduh, tenang ngadepin yang penting ya. Begitu kita kalau ngadepin hal-hal yang begitu ada serangan, ya teman-teman, Pak Benny, tadi pertanyaan bagus sekali, itu jangan langsung responsif, Pak. Orang beriman itu mendengarkan, tenang, Pak. Lebih baik kita begitu kita mau responsif, Pak. Kalau ada beberapa yang orang-orang yang pakar-pakar suruh ngitung sampai 25 sampai 30 sampai 100 ngadepin istri yang cerewet, suruh kita berdiam, suruh ngitung 100 kata, 100 hitungan, 1 2 3 4 5. Nanti kan kita tenang, cooling down. Bang ngamuk, Pak. Bicara ngamuk malah. Ojo langsung dikampleng, ojo langsung terus nanti kan ingat langsung ini. Nah, yang kedua, Pak, itu kenapa kita sering ini? Karena kita itu mudah sekali melihat kenyataan. Kita ini apa-apa diukur dengan diri kita, ukur dengan di-compare dengan dunia ini. Nggak bisa kita menang. Pasti malah tambah chaos, tambah kacau, tambah gelisah, tambah hati ini nggak ini. Mesti kita compare-nya apa? Yaitu dengan Tuhan. Fokusnya apa? Firman Tuhan, dengan Tuhan. Nah, kalau kita terus fokusnya ambil Tuhan, nah ini bisa kalahkan semua ini. Nah, itu yang namanya orang beriman itu fokusnya sama Tuhan, sama firman Tuhan yang dilakukan. Contohnya seperti Daud. Daud itu begitu perkasa. Ya, Pak. Ya, itu aja. Oke, jadi mungkin kalau bisa saya ringkaskan, Pak Ayung, ini kan tadi Pak Benny nanyakan dan juga saya juga ini, bahwa ini wis didoake terus kok isih belum keturutan kan gitu kan. Entah mengenai pelayanan, entah apapun juga.
Tapi tadi Pak Ayung dan juga yang tadi doa Bu Lili tadi bahwa itu hendaknya kita kemudian kita renungkan, kita refleksikan di hadapan Tuhan, dan kemudian untuk kemudian kita memperkatakan iman ya Pak Ayung ya. Jadi apa itu memperkatakan firman Tuhan seperti itu. Yes. Agar iman kita ini bangkit, jangan ragu-ragu gitu. Tetapi semakin kokoh dengan firman Tuhan itu, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan seperti itu. Jadi rupanya FCBH ini sangat menolong untuk setiap kita ini untuk menemukan yang tadi itu yang kita untuk membangkitkan iman kita seperti itu FCBH ini. Nah, itulah apa itu yang mungkin seperti itu. Apakah itu menjawab ya Pak Beni ya? Masih ada waktu 5 menit Pak Beni. Apakah menjawab? Iya, iya Pak. Kalau gitu diprakteknya sedikit ya, sak minggu sampai di sharing ke mana ya? Siap Pak. Itu seperti itu. Karena sebetulnya kenyataannya kan gini Pak Ayung. Pada waktu kita itu merindukan sesuatu Pak Ayung, kemudian belum kunjung datang, itu kan kemudian biarpun taruh kata sudah memperkatakan iman gitu, tapi ternyata masih belum kunjung datang. Kan kemudian kan pilihannya dua, terjadi dan tidak terjadi. Nah, kalau tidak terjadi, pilihannya juga dua. Apakah bisa bersyukur senantiasa atau tambah ngamuk baik Tuhan gitu. Kalau terjadi, ya sudah, kita itu bersukacita kan gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Gitu ya Pak Ayung. Coba ini yang sangat bagus sekali untuk kita ini kan 5 menit Pak Ayung karena sudah jam 6. Iya, oke. Pak, apa namanya? Saya alamin apa yang barusan Pak Alek katakan ini. Waktu di Surabaya chapter itu mati, Pak. Mati, betul-betul mati, Pak. Dari 11 chapter itu 9 mati. Saya diajarkan sama Pak Bernard itu wah berat sekali, Pak. Buat saya ini daging ini nggak ada. Kita doakan bilang, ayo Yung doa. Memang Tuhan gerakkan saya doa. Pak Bernard juga digerakkan sama Tuhan untuk doa. Jadi malah Pak Bernard itu Tuhan bilang, kenapa kamu nggak pakai lututmu, kamu pakai kekuatanmu, katanya Tuhan. Nah, di situ saya diajar berdoa, betul-betul consistent prayer, doa yang nggak jemu-jemu. Waduh Pak, tiap Jumat siang itu Pak, ketemu teman berdua dengan Pak Bernard, bayangin. Berdua saya dengan Pak Bernard aja. Doakan 9 chapter yang mati itu Pak. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Waduh, sudah 4 bulan Pak, saya kendor. Pak Bernard tahu saya ini udah mulai kendor. Ayo Yung, semangat. Ayo bangkit Yung, ayo. Wah, nah ini leaders ini harus punya apa namanya, kemarin kita belajar 8 prinsip itu ya, yang bisa mengencourage. Nah ini ya. Jadi seorang beriman itu memang bisa mengencourage seorang bapak sama anaknya. Ayo nak, kamu bisa nak. Nah, itu yang menyebabkan orang bisa. Selalu kata-kata positif yang tadi Pak ini. Jangan kata-kata yang melemahkan, yang membangkitkan itu. Nah, itu yang menyebabkan ternyata betul setelah 7 bulan. Saya hitung itu 7 bulan itu setelah saya bangkit lagi, doa lagi Pak. Tiap minggu Pak berdua terus. Betul Pak. Aneh, orang-orang kita tumpang tangan kita doakan. Saya nggak nelponin, saya nggak datengin, bisa tiba-tiba datang Pak. Kemudian mulai ayo kita chapter yang sudah kita bangun kembali. Ya reruntuhan itu yang kayak Nehemia, yang reruntuhan itu lewat doa dulu Pak. Setelah doa ini Pak, nah setiap daerah jalan saya doakan Tuhan, saya minta ada chapter bangkit tempat ini. Saya ucapkan setiap pagi saya ngantarkan anak saya sekolah. Itu dulu belum ada chapter tuh daerah Kendang Sari, ya dari Jemur. Saya cuma angkat tangan, Tuhan munculkan seseorang, ya Insinyur Joni. Ayo, masa gak iso. Ini pokoknya kata-katanya melemahkan. Ayo, bisa John, kamu ini kamu ini orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Ayo, ini saya bilang, ya 1 bulan kemudian betul saudara, dia tiba-tiba telepon saya. Loh, jadi luar biasa Tuhan ini.
Kalau kita terus konsisten mengucapkan firman, ya Pak Alex, ya terus dengan konsisten dengan doa, itu namanya orang man of valor itu faith by faith. Ya, itu faith. Jadi kita sudah diberi otoritas, makanya tinggal ucapkan, kita sampaikan pedang roh itu, firman itu, kebenaran itu, ya terang itu akan menjadi terang, gelap akan sirna. Oke. Terima kasih Pak Ayung. Saya kira waktunya karena sudah jam 6:05. Bapak Ibu, itu materinya minggu kemarin sudah saya bagi juga di mana di chatting. Hari ini saya bagi lagi, mbok menawa dasik kelalen apa hilang gitu loh. Saya bagi lagi di chatting, kalau Bapak Ibu mau download juga bisa seperti itu. Baik sekali untuk case ini. Minggu depan kita akan sharing lagi sebentar, setelah itu biar melanjutkan karena ada beberapa ciri dari Velorman itu yang tadi orang pria yang beriman dan otoritas, kemudian mengenai pria roh seperti itu, dan yang lainnya ada 4 ciri yang akan kita lanjut minggu depan. Cuma maksudnya kenapa kok diulangi, maksudnya Pak Ayung ini biar kita ini sudah kita lakoni belum, jangan sekedar teori dengerin aja Bapak Ibu, tapi kita lakukan seperti itu. Tadi kita lihat yang sampaikan Pak Ayung, kita lihat bagaimana secara spesifik kalau di Jateng 2 itu selalu ngomong, mana itu Salatiga, Tegal, Temanggung, Mas Yoni belum nyata, tapi terus diomongin terus seperti itu. Nah tadi Bu Lili saya contoh mengenai LOF-nya Jateng 3, kemudian Jateng 1, sebutkan spesifik dengan iman, maksudnya begitu. Jadi Jateng 1, Jateng 3, dan 2 DIJ, sebutkan secara spesifik dengan iman. Kita minta biar pengalamannya di Surabaya itu yang chapter habis, yang dulu 11 tinggal menjadi 2, dan sekarang ada kurang lebih hampir ada 70 chapter begitu, itu juga terjadi di kota-kota kita begitu saudaraku. Jadi kalau bisa itulah ya, sebetulnya Pak Alex, penting. Ya Pak Ayung. kalau bisa, ini teman-teman ini dari 4 regional ini di Jateng, kalau ngadepin seperti tadi pertanyaan Pak Benny, ada pertanyaan-pertanyaan, minggu depan Bu Menowo bisa tanyakan ke kita. Ya saya lebih senang ada pertanyaan-pertanyaan supaya bisa kita sama-sama gali supaya ada solusinya Pak Alex. Itu jauh lebih penting buat saya. Ya tujuannya saya memberikan pengajaran ini supaya kita ini betul-betul berdiri sebagai orang yang penuh dengan iman. Ya bagaimana seorang beriman ini nanti menghadapi kendala, rumah tangga ngadepin apa, ya pekerjaan di chapter di gereja atau apa, banyak bertanya ya. Oke, siapkan pertanyaan untuk minggu